Kan kadang ada guru itu disiplin dan sebagainya kalau ada kepala sekolah di situ. Kalau enggak ya kembali semula. Nanti saja jam molor ya biasa. Kalau mereka sudah merger kepada Ma'arif, ya otomatis itu aset MWC kan begitu. Iya. Maka MWC perlu turun ke bawah untuk controlling kualitas, kemudian kuantitas dan kapasitas. Apakah sekolah ini betul-betul berjalan sesuai dengan harapan? Jangan-jangan nanti layamutu walayah orang bermutu ngentek biaya Pak. Jadi kita bisa tidak hanya besar untuk diri kita sendiri, tapi juga besar kepada lembaga-lembaga lain. Karena sepertinya lembaga yang milik kita itu kan hanya lembaga yang didirikan oleh pengurus. Nah, lembaga-lembaga yang lain yang itu padahal didirikan oleh itu dianggap bukan lembaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa LDNO TV Karangdadap, alhamdulillah sudah dua kali podcast, dan untuk ketiga kalinya kita mengundang wakil syuriah MWCNO Karangdadap. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Syekhul Bahri. Beliau sekarang ada di hadapan saya. Beliau sebagai wakil Rois Suriah yang membidangi tentang pendidikan, kemudian juga merupakan yang membidangi MI di Kabupaten Ma'arif. Beliau juga ada di jajaran LP Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten yang khusus membidangi tentang Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Pekalongan. Gini Pak, se-Kabupaten Pekalongan. Tapi kita tidak ingin berbicara tentang se-Kabupaten, kita hanya ingin fokus untuk Karangdadap kita tercinta Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Kiai, panjenengan bisa hadir, dan tadi luar biasa pemirsa, saya sudah dikirimi beberapa data kaitannya dengan lembaga pendidikan yang ada di Karangdadap. Kita akan berbicara tentang pendidikan yang ada di Karangdadap Pak Kiai. Karena begini, zaman ini berubah dan bergerak dengan begitu cepatnya. Kira-kira panjenengan sebagai wakil Rois Suriah yang membidangi pendidikan yang ada di wilayah MWCNO Karangdadap, melihat seperti apa tanggung jawab MWCNO Karangdadap atas pendidikan yang ada di Karangdadap khususipun. Seperti apa Pak Kiai, monggo? Ya, sebagai pengurus MWCNO tentunya kita ya harus merujuk kepada tujuan NU mendirikan organisasi. Di sana disebutkan bahwa tujuan NU mendirikan organisasi itu ada tujuan di bidang agama, ada tujuan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan yaitu mewujudkan lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah dalam dalam akidahnya, juga dalam perilakunya. Nah, tentunya ini harus kita laksanakan sebagai tupoksi kita di MWCNO. Karena itu kita harus mengawasi, membimbing dan mengarahkan semua lembaga-lembaga pendidikan di wilayah kerja MWCNO Karangdadap, baik di tingkat dasar, tingkat menengah maupun tingkat atas. Bahkan kalau ada yang lebih atas lagi seperti perguruan tinggi, ya itu merupakan tupoksi kita sebagai
pengurus MWCNU Karangdadap. Nah, kalau kita lihat dalam data-data resmi yang kami kumpulkan, yang kebetulan saya ini juga ditugaskan oleh Ma'arif NU di bawah pimpinan Bapak Haji Dr. Mukhlisin untuk membimbing, mengawasi, dan memfasilitasi lembaga-lembaga pendidikan khususnya tingkat dasar, yaitu madrasah ibtidaiyah. Sehingga saya ya tahulah secara detail jumlah tidak hanya satuan pendidikan atau lembaganya saja, tapi juga plus siswanya, plus gurunya. Nah, saya membagi perkembangan pendidikan formal di lingkungan MWCNU Karangdadap ini dalam 3 periode atau 3 masa, yaitu masa Orde Lama antara tahun 50-an sampai tahun 90-an, kemudian kemudian tahun 90-an sampai tahun 2000-an dan sampai sekarang. Jadi ada Orde Lama. Di Orde Lama tahun 50-an sampai 70-an, saya ralat 50-an sampai 70-an itu sudah ada 4 lembaga pendidikan di tingkat dasar. Itu yang paling tua nggih? Itu paling tua. Di Karangdadap. Diawali dari MI Salafiyah Karangdadap. Itu berdiri tahun 1957. Yang posisinya yang di timur kecamatan. Masjid itu, di masjid yang di belakang masjid itu. Itu termasuk lembaga tertua di wilayah Karangdadap, lembaga pendidikan formal tertua di wilayah Karangdadap. Berarti dari arah kecamatan ke timur. Ya, ke timur itu. Itu yang tertua. Itu paling tua. Sebelum itu belum ada. Belum ada. Jadi itu lembaga yang paling duluan berdiri pasca kemerdekaan 45. Berarti ada selisih waktu berapa ya? 12 tahun setelah kemerdekaan ya. Ya, 45 merdeka itu muncul 57. Kemudian berdiri setelah itu Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo Kebon Robucang. 1963. Ya, Kebon Robucang. Kemudian Kebon Robucang itu berarti yang di sebelah utara Masjid Jamek. Ya, sebelah utara Masjid Jamek itu. Jadi biasanya madrasah-madrasah itu berdiri tidak jauh dari pusat peribadatan. Gon kaum bahasa. Gon kaum. Gon kaum. Nah, kemudian berdiri lagi 1 tahun, yaitu 1964. Itu Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo Lugandeng. Lugandeng itu paling ujung sana barat daya, perbatasan dengan Doro. Dengan kalau tahu desa Kalimojosari, lah itu nanti itu dekat. Kalau dari perempatan Kedung Kebo ke barat terus lurus, bisa. Bisa lewat situ. Tahun 64. Kemudian berdiri lagi satu di periode itu, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Iman. Begandon. Itu namanya Bustanul Iman itu juga punya sejarah karena itu didirikan oleh kru Lesbumi. Lesbumi Bustanul Iman. Sehingga namanya itu kemudian dimunculkan dalam MI yang didirikan oleh kru lembaga Bustanul Iman. Lembaga ini Lesbumi, lembaga seni dan budaya Nahdlatul Ulama. Ya, waktu itu kan
itu juga sempat go publik. Jadi di kabupaten ini ada 2 les bumi yang go publik. Satu Pakumbulan, yang kedua Pegandon. Di Pegandon itu go publik sampai sering diundang ke Cirebon, ke Kendal. Lah dari pendapatan itu, ya dia manggung di sana, pentas di sana, pentas di sana. Itu dananya lumayan dijadikan untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah. Maka dinamai Bustanul Iman, tamannya kebunnya iman. Itu Pegandon. Tahun 73. Nah, setelah itu dalam kurun waktu antara 73 sampai dengan 90-an ya. Oke. Nah, itu vakum, nggak ada yang membuat lembaga lagi. Hatta yang untuk kelas lebih tinggi SMP, MTS itu enggak ada. Ada, muncul di periode itu hanya satu, tapi di tingkat menengah, yaitu SMP Islam Pegandon. Berdiri 1993. Ya, 93 itu SMP Islam Pegandon. Nah, itu satu-satunya lembaga yang berdiri pada periode itu. Jadi termasuk usia yang sangat tua, sebelum 90, jauh sebelum SMP NU Karangdadap, juga sebelum SMP Negeri 1 Karangdadap. SMP Negeri enggak? Sebelum itu Pegandon sudah ada. Jadi saat itu menjadi satu-satunya pendidikan kelas menengah. Dan walaupun tidak mencantumkan nama NU, hanya Islam, tapi kurikulumnya sudah menyesuaikan dengan kurikulum Ma'arif pada waktu itu, dan sudah memasukkan dalam materi muatan lokalnya yaitu ke-NU-an. Kemudian juga ada kajian-kajian kitab kuning seperti Safinatun Najah, kemudian akidahnya seperti Nadhum Al-Alah. Jadi juga SMP Islam Pegandon itu sudah punya jasa besar untuk pengembangan pendidikan Karangdadap. Nah, lama kemudian di era reformasi lah ini, tahun 90-an sampai sekarang, itu baru membludak, bermunculan lembaga-lembaga pendidikan, baik di tingkat dasar, tingkat menengah maupun tingkat atas. Di tingkat bawah, di tingkat dasar itu muncul ada 2009 itu madrasah Ma'arif NU Kali Lembu. Kali Lembu itu ya ini sebelah utara Polsek. Ya itu sana sampai ya dekat masjid juga. Dekat masjid juga. Jadi tidak jauh dari masjid. Ya itu. Nah, kemudian disusul Kebonsari 2010 itu Kebonsari, juga di selatan masjid Kebonsari. Ya, masjid lagi juga. Ya, itu memang ciri khas kaum itu. Nah, berikutnya MI Ar-Rahman Jrebeng Kembang 2010. Jrebeng Kembang 2014. 10 kan tapi Kebonsari ya 2014. 2012 kemudian berdiri lagi MI As-Salam Pakumengan Mas 2017, dan yang terakhir itu adalah MI Ma'arif Kedung Kebu berdiri tahun 2020 ya, baru kemarin itu. Nah itu sehingga dari 4 kemudian menjadi 9 pendidikan tingkat dasar. Lah, untuk pendidikan tingkat menengah berdiri SMP NU Karangdadap pada tahun 2003. Kemudian menyusul di tingkat atasnya lagi Madrasah Aliyah NU Karangdadap berdiri 2011. Sehingga sudah sampai sekarang itu sudah ada 12 lembaga pendidikan formal di lingkungan MWCNU Karangdadap. Itu aset
kita. Dan itu butuh pengelolaan yang benar itu, potensi itu. Baik Pak Kiai, jadi pemirsa, kita sudah memiliki gambaran sejarah tentang berdirinya lembaga-lembaga formal yang ada di Karangdadap. Nggih napa? 9 madrasah ibtidaiyah, kemudian 2 SMP dan 1 madrasah aliyah. Dan menurut klaim panjenengan ini adalah merupakan aset daripada MWC NU Karangdadap. Lalu pertanyaannya begini Pak Kiai, ketika panjenengan sebagai wakil Rois Suriah, ketika panjenengan sebagai wakil Rois Suriah menganggap bahwa ini adalah aset yang luar biasa, lalu apa usaha yang dilakukan oleh wakil Rois Suriah dalam hal ini yang membidangi tentang pendidikan, sekiranya nanti bisa difahami oleh LP Ma'arif, kan seperti itu Pak Kiai. Karena kalau tidak ada breakdown, artinya tidak ada perintah dari atas yang kemudian turun ke bawah. Ini kadang-kadang yang bawah mau gerak ini kurang kepenak, nak mboten wonten perintah aku durung diomongi dek sing tuwa, kan kados niku kadangkala seperti itu. Nah ini sehingga panjenengan sebagai wakil Suriah yang membidangi pendidikan ini kan tentu memiliki langkah-langkah konkret untuk menjadikan aset ini bisa lebih luar biasa melalui LP Ma'arif. Seperti apa Pak Kiai? Ya memang kita akui bahwa selama ini lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan kita tidak semuanya tersentuh, tidak semuanya terkoordinir melalui organisasi Nahdlatul Ulama MWC ya LP Ma'arif nggih. LP Ma'arif melalui lembaga LP Ma'arif. Ya, LP Ma'arif masih fokus hanya pada SMPNU dan Aliyah NU atau MANU. Nah, ini yang akan kita akan kita tekankan kepada lembaga Ma'arif yang sekarang, lembaga Ma'arif MWC NU yang sekarang, bahwa bidang garapan kita ini sebetulnya luas. Banyak. Jangkauan kita ini juga banyak. Tidak hanya 2 lembaga itu, tapi di beberapa desa di sana ada lembaga-lembaga itu yang juga aset kita. Kenapa saya katakan aset? Jadi katakan aset karena itu didirikan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh NU kita. Iya, dan berpaham Ahlus Sunnah Jamaah, mengajarkan materi KNU, mengajarkan aswaja dan mengajarkan materi-materi sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, maka itu juga harus menjadi bidang garapan kita. Nah, tentunya bagaimana bentuk pembinaan kita, saya ingin menyampaikan bahwa seperti tadi, tugas kita ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berpaham Ahlus Sunnah Jamaah. Karena itu ya kita komunikasikan dengan lembaga-lembaga, kemudian juga kita ajak mereka untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan ide-ide, usulan-usulan, atau barangkali ya masukan-masukan yang bisa nanti kita tindak lanjuti. Dari aspirasi itu nanti akan kita tampung dan akan kita realisasikan sekiranya itu memang
merupakan satu hal yang menjadi kemaslahatan Nggih. kita bersama. Kula pikir penting LP Ma'arif MWC NU Karangdadap memahami bahwa kita punya aset 12 lembaga pendidikan. Kalau LP Ma'arif NU Karangdadap hanya ngurusi SMP NU dan MANU, berarti mereka ini apa enggak paham kalau punya aset 10 lembaga pendidikan yang lain? Apa kira-kira memang enggak paham atau etok-etok enggak paham atau ya, bagaimana? Sebetulnya paham, tapi mungkin belum tahu garis atau jalur komandonya itu betul. Ya tahu, cuma belum paham bagaimana saya masuk ke dalamnya. Nah, jadi ini nanti kalau sudah kita perbincangkan, ya itu harus nanti menjadi sesuatu yang harus kita realisasikan. Jadi mungkin karena merasa nggak mendirikan, jadi ada ewah-pekewah mau mengakui itu sebagai aset kita. Mungkin takut ada pihak-pihak yang merasa tersinggung. Orang melu-melu rekosone orang repote kok ngaku-ngaku itu sebagai lembaga pendidikan. Ya. Tapi 12 lembaga pendidikan yang ada di MWC NU ini merger ke LP Ma'arif nggih? Iya, kerjasama dengan LP Ma'arif. Bahkan sudah sebagiannya sudah ketika ada aturan bahwa bantuan itu bisa cair kalau ada tanda tangan. Mereka mempunyai sertifikat dari Menkumham. Yang mana itu harus mencantumkan yayasannya. Nah, bagi yang nggak punya yayasan otomatis include ke Ma'arif. Pusat malahan. Nah, itu sudah banyak yang kemudian secara resmi merger ke LP Ma'arif pusat. Tidak hanya langsung pusat. Dan ada itu sertifikatnya. Artinya bahwa kalau mereka sudah merger kepada Ma'arif, ya otomatis itu aset MWC kan begitu. Iya, otomatis. Dan artinya bahwa ketika sekolah-sekolah ini adalah aset MWC, maka MWC perlu turun ke bawah untuk controlling kualitas, kemudian kuantitas dan kapasitas, apakah sekolah ini betul-betul berjalan sesuai dengan harapan. Jangan-jangan nanti layamutu walayah orang bermutu ngentek biaya Pak. Itu yang kita khawatirkan juga. Oleh karena itulah saya tertarik untuk ngobrol dengan panjenengan yang membidangi masalah pendidikan di MWC NU Karangdadap, karena zaman ini sudah, kalau orang-orang ngomong sudah zaman 5.0, kemudian itu di Jepang kata mereka, ada yang mengatakan seperti itu. Kalau di negara kita ini masih 4.0, belum ke 5.0. Tapi apalah 4.0 atau 5.0, sepertinya kita masih tertinggal Pak Kiai. Nah, ketika kita keadaannya masih seperti ini, katakanlah nyun ngapunten, pemandangan anak berangkat sekolah pakai sepatu, kemudian pulang sepatunya di kalungke ke leher dan lain sebagainya. Ini sudah tahun 2022. Sebentar lagi sudah 2023. Ketika pemandangan sekolah masih seperti itu, kemudian banyak guru yang jarang masuk. Ini kontrol LP Ma'arif seperti apa Pak Kiai? Ya sebetulnya ada kunjungan rutin dari LP Ma'arif yang sementara ini dilakukan oleh cabang karena melihat MWC itu sepertinya kurang bergerak, sehingga cabang membentuk pokja di mana pokja ini nanti bergerak bersama pengurus cabang, mendampingi pengurus cabang untuk bisa mendatangi, menunjukkan MI mana atau sekolah-sekolah mana yang perlu pembinaan. Jadi diadakan pemetaan ini MI ini masih tergolong rendah, ini sudah menengah, ini sudah bagus. Nah, ini nanti yang masih
terlalu rendah atau yang masih kategori rendah itu nanti tidak ada pembinaan. Nah, pembinaan itu meliputi ya pembenahan manajerial, manajemen, terutama ya kaitannya dengan kinerja kepala sekolah. Kemudian nanti ada pembinaan guru. Guru ini juga harus dibina, harus diingatkan bahwa tupoksi guru itu begini, guru profesional itu harus seperti ini. Ya, kemudian nanti juga ada pembinaan lain. Jadi itu sudah masuk dari ruang kerja dari LP Ma'arif. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita breakdown ke MWC biar tidak terlalu menunggu datangnya kunjungan dari cabang, karena cabang itu tenaganya terbatas, jangkauannya luas. Coba bayangkan ada 109 lembaga pendidikan di tingkat dasar. 109 itu tingkat sekabupaten. Sekabupaten. Itu di bawah naungan LP Ma'arif. Ya, kalau 1 bulan saja paling dapatnya kan cuma 10. Sebulan sekali kunjungan kan 1 tahun 10. Ya. Nah, terlalu lama kita menunggu. Nah, makanya nanti ya LP Ma'arif MWC yang dibentuk oleh MWC ini bergerak. Harus bergerak nanti. Saya siap mendampingi. Saya mendampingi mereka untuk terjun ke lokasi-lokasi. Karena tuntutan zaman, Pak Kiai. Iya. Tuntutan zaman, kalau kita tidak mau bergerak ke bawah dan kita tidak mau membuat perubahan, maka Karang Dadap akan tertinggal, kan seperti itu. Dan sebetulnya kalau kita membaca data bahwa kita punya sekolah di tingkat dasar ada 9, kemudian SMP itu ada 2, kemudian aliyah di bawah MWCNO hanya 1. Ini kalau menurut saya kita masih kekurangan sekolah, kekurangan lembaga pendidikan. Karena rakyat Karang Dadap itu kurang lebih 4.000 orang. 44.000 lebih. 44.000 lebih lembaga pendidikan di bawah NU, kan mayoritas orang Karang Dadap adalah Nahdlatul Ulama. Ya. Sementara lembaga pendidikannya masih 12 dan yang aliyah hanya 1, dan itu pun di di Karang Dadap. Saya pikir kita harus lari agak cepat, Pak Kiai. Daerah-daerah yang lain, mohon maaf, misalkan Pegandon. Kalau mau sekolah aliyah jauh loh, Pak Kiai. Ya. Sehingga maksud saya begini, kita orang Karang Dadap, lebih baiknya orang Karang Dadap ya sekolahnya di Karang Dadap. Kalau sampai orang Karang Dadap kemudian sekolahnya keluar dari Karang Dadap, padahal secara ekonomi Karang Dadap ini kan bisnismennya kan main kan, ngoten nggih. Bisnismennya main, kemudian saya pikir pendapatan per keluarga juga tidak terlalu rendah kan, seperti itu. Seharusnya kita bisa mendirikan paling tidak 3 lembaga pendidikan tingkat atas lah. Punya MA, punya SMA yang itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kalau enggak seperti itu kita ketinggalan. Makanya saya itu agak prihatin, ini keprihatinan pribadi kula melihat Karang Dadap yang orangnya banyak tetapi lembaga pendidikannya masih sedikit. Kenapa bisa perjalanan atau pendirian lembaga pendidikan ini agak slow, agak alon-alon. Bahkan sampai sekarang belum ada lagi. Belum ada lagi aliyah atau sanawiyah. SMP 2. Sanawiyah belum ada. Sanawiyah belum ada. Jadi memang kelihatannya kelihatannya slow. Kurang greget gitu. Kurang greget ngoten lho. Niki faktornya apa kira-kira Pak Kiai? Faktornya apa? Ya,
Apa kurang butuh sama pendidikan? Ya mungkin gini. Ada sebagian kepercayaan sebagian warga terhadap lembaga pendidikan kita mungkin belum sepenuhnya. Nah, jadi mungkin ada beberapa kelemahan di lembaga kita yang itu menjadikan orang kurang tertarik, lebih memilih ke sekolah yang di luar Karangdadap. Mungkin lebih prospektif, mungkin lebih berkualitas. Nah, ini harusnya menjadi introspeksi kita. Sebagai pengurus lembaga, juga sebagai pengurus MBC NU. Ini bagaimana? Ini harus dianalisis ini. Harusnya ada yang lebih dekat, kenapa mencari yang jauh? Ya. Dan saya lihat kalau pagi Pak Kiai, orang-orang Karangdadap, Kedung Kebo, Kebon Sari, larinya ke Kedung Muni. Iya, banyak. Larinya ke Kedung Muni. Dan mohon maaf, ada selentingan omongan bahwa ya niki dalam rangka kritik, dalam rangka kritik membangun, bahwa sekolah sing apik iku sing ngulon, dudu sing ngidul. Lah itu, nah itu kan saya sebagai warga baru di Karangdadap loh, warga baru karena tadinya saya di kota. Duh, kok awake dhewe iki dianggap sekolah turahan, ngoten lho. Iya. Ketika kita dianggap sekolah turahan, jangan-jangan anak-anaknya juga anak-anak yang turahan. Ketika di sana ndak terima, wes ngidul ae mesti diterimone lah. Itu kan kelihatannya kan kita punya beban mental loh Pak Kiai. Ya bolehlah orang itu berspekulasi seperti itu. Nggak, niki sebagai acuan mawon, sebagai pemicu. Berspekulasi seperti itu. Tapi ya yang saya pahami memang di lembaga kita ini kan memang masih mengandalkan kuantitas daripada kualitas. Kuantitas daripada kualitas. Jadi sementara itu masih mengejar jumlah. Angka-angka, belum sampai pada kualitas. Kira-kira sampai kapan kita mengejar kuantitas itu Pak Kiai? Ya, apa karena soal SDM kita yang masih kurang? Ya mungkin karena merasa dipenake itu dengan siswa yang banyak itu otomatis nanti bosnya kan banyak. Kalau banyak tanda kutip ngoten ya. Iya. Itu ya katakanlah ya yang semacam ini kan menjadi perbincangan biasa. Artinya bukan rahasia lagi. Leras. Tapi sebetulnya bagi saya itu bolehlah kualitas kita kejar, tapi jangan lupa kuantitas itu kita kejar, tapi jangan lupa kualitas. Coro jomplange ampun kenemenen. Iya. Karena kita lihat di lembaga-lembaga pendidikan milik orang lain itu sudah naik, sudah maju. Dengan biaya yang mahal. Ternyata laku juga. Dan bahkan mereka yang sekolah di sana itu rata-rata orang NU juga, Kiai. Iya, banyak. Lah ini makanya ini menjadi menginspirasi saya. Jadi kenapa sekolahan kami kita adakan sistem full day school di MIBI Begandon. Ini kan sekarang sudah full day school. Berangkat pagi, pulang sore. Jadi ada materi pokok, kurikulum reguler, kemudian kita beri kurikulum tambahan. Karena apa? Saya khawatir nanti banyak orang-orang tua yang lari ke pendidikan milik orang lain, terutama sekarang lagi mengejar SDIT. Yang mana itu kan minhum. Ya basicnya kan minhum. Itu laku kenceng. Sudah ada di
Sanakua mana itu Kuanyangan. Itu ada itu laku kenceng dengan bayaran SPP-nya itu sampai 400 juga berani. Banyak orang-orang di sekitar kami yang mereka juga pendatang. Kan di Pegadon itu banyak perumahan. Orang-orang yang datang dari jauh-jauh dari berbagai kota. Pegadon itu sekarang pertumbuhan penduduknya ya meningkat drastis. Setelah banyaknya perumnas itu. Ada 4 perumnas. Itu orang datang dari mana-mana juga itu. Mereka tertarik dengan SD itu. Nah, karena apa? Karena di sana diajarkan berbagai macam ya muatan-muatan lokal yang itu menjadi branding, nilai tawar yang kuat di masyarakat. Seperti ada tahfidz, kemudian ada skill atau keahlian khitobah berpidato, kemudian juga ada keterampilan lain. Nah, ini harusnya yang semacam ini menjadi pemicu kita semangat. Untuk berubah diri, untuk merubah performan pendidikan kita. Memang sering kita mendengar omongan-omongan bahwa pendidikan kita tertinggal, nggih napa? Iya. Pendidikan wong NU ketinggalan, Tapi mereka-mereka yang memiliki lembaga pendidikan itu tidak punya pemikiran untuk berubah. Loh niki kan wagu. Sementara yang lain sudah berlomba-lomba dengan model yang seperti itu, dengan biaya yang ya cukup mahal. Untuk orang kampung cukup mahal. Tapi tetap berani. Karena mereka punya model, punya konsep, punya program unggulan yang semacam itu dengan mendatangkan orang yang memang ahlinya tentu tidak murah kan kados niku. Nah, sementara kita ini kadang-kadang masih berpikir kunak kelarangan opo payu lah ngoten niku. Ini solusinya seperti apa Pak Kiai kira-kira? Ya, yang jelas ini pertama yang harus kita benahi manajemen kita. Manajemen kita ini pertama itu kan karena pendidikan itu kan sebetulnya hasil sentuhan guru. Maka gurunya ini terutama yang harus kita harus kita pilih, sehingga untuk rekrutmen guru itu mestinya harus ada seleksi, tidak hanya seleksi akademis tapi juga seleksi terkait dengan kompetensi pedagogis, itu harus kita seleksi. Jadi nanti kualitas gurunya itu betul-betul sesuai dengan jaminan sesuai dengan kualifikasinya. Nah, sementara banyak lembaga-lembaga pendidikan itu sifatnya titipan. Guru itu sifatnya titipan. Ya, kadang kan repotnya yang titip kan pengurusnya sendiri. Ya, ki anakku saya titip. Masa kepala sekolah berani menolak, kan nggak berani. Ya. Nah, itu repotnya di situ. Akhirnya apa? Ya, kan betul, tidak ada jaminan mutu bagi Iya. Sudah begitu mutunya nggak terjamin, kadang berangkatnya pleat-pleot. Ya. Seperti dia, sekolahanku dewe. Artinya gini Pak Kiai. Artinya kesadaran untuk kita maju itu masih lemah ngoten. Kesadaran kita maju. Padahal lembaga-lembaga pendidikan yang lain itu sudah Masya Allah, sudah larinya sudah gesit. Larinya sudah gesit dengan fasilitas yang luar biasa, dengan kedisiplinan yang luar biasa. Nah, mohon maaf Pak Kiai, saya sebagai orang baru di Karangdadap melihat beberapa sekolah yang saya pikir kedisiplinannya masih dalam tahap yang sangat rendah. Kedisiplinnya masih dalam tahap yang sangat rendah. Kemudian kedisiplinan siswanya. Yang saya lihat adalah kedisiplinan siswanya. Siswa itu bisa disiplin kalau gurunya juga disiplin. Maka ketika siswa tidak disiplin, itu sinyalirnya adalah gurunya juga tidak disiplin kan seperti itu. Itu sudah bisa dibuktikan karena begini,
ketika murid itu disiplin, paling tidak jam 7 atau setengah 7 guru itu kan sudah ada di gerbang, Pak Kiai. Guru menyambut anak-anak untuk masuk ke kelas, untuk masuk ke sekolah. Ketika ini tidak dilakukan, satu, nilai kedisiplinannya kurang. Kedua, penanaman karakternya kan juga kurang. Lah, di sini saya pikir LP Ma'arif perlu menata remanajemen, bukan hanya manajemen akademik di sekolah, tetapi juga manajemen kolbunya anak-anak nih. Karena tidak cukup kita hanya sekedar sebelum pelajaran dimulai ayo baca Asmaul Husna. Saya pikir itu tidak cukup untuk merubah karakter anak. Tetapi guru harus memberikan contoh. Pagi mereka sudah berada di depan gerbang, nunggoni lare-lare, bahkan ketika ada yang terlambat mereka kita panis, kita hukum supaya keesokan harinya istiqomah berangkatnya kan seperti itu. Kira-kira LP Ma'arif ke depan ini akan diperintah seperti apa, Kiai? Kan panjenengan Rois. Nanti biar dilihat oleh LP Ma'arif. Sebetulnya ya tidak artinya serta-merta semua itu menjadi tumpuan saya ya. Tapi ini kan tugas kolektif ya. Karena ini dalam satu organisasi itu memang kita ya harus kerja sama. Kerja bareng. Tapi biasanya siapa yang mulai ini nanti yang menjadi rebutan megah. Enggak, karakter kita masih seperti itu, Kiai. Rebutan megah. Enak enggak enak katanya. Karakter kita itu ngeten. Kapan ada ide untuk maju sekalian sampean sing dadi anune kan ngoten kadang-kadang krana iku ide muncul dek sampean sisan sampean dadi ketuane lah ngoten akhirnya sehingga orang itu enggak mau pokal-pokal nanti malah ditunjuk kuweden riyen takut dulu kan sebelum berjuang kados niku ya gini tapi kula melihat kapasitas panjenengan, saya melihat kapasitas panjenengan, semangat panjenengan, keilmuan panjenengan, saya yakinlah nanti panjenengan bisa memberikan sedikit warna atau jangan sedikit lah, banyak warna kepada LP Ma'arif. Ayo kita mulai sekolah ini dari kedisiplinan. Ya gini ya. Jadi ada makalah yang pernah saya dengar. Al-madah itu muhimun, walakin at-tariqah ahammu min. Kemudian wal mudaris ahammu min at-tariqah. Wa ruhul mudaris ahammu min kulliha. Kurikulum materi itu penting, tapi lebih penting metode. Bagaimana menyampaikan kurikulum itu, materi itu. Tapi materi itu tidak ada metode itu tidak ada artinya kalau nggak ada yang menjalankan. Gurunya. Sehebat apapun materi itu kan butuh orang yang menjalankan, fa'il kan, guru. Tapi guru itu juga nggak ada artinya kalau dia nggak punya jiwa guru, ruhul mudaris. Nah, jadi harus punya ruh, guru itu punya ruh. Bagaimana? Yaitu kesadaran bahwa saya itu sebagai orang guru. Sadar saya kalau guru. Saya itu sebagai figure of center. Saya itu sebagai pusat perhatian bagi siswanya. Sehingga apapun yang dilihat itu akan ditiru. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, tugas guru itu adalah membimbing, mengarahkan kepada bagaimana siswa itu berperilaku yang benar. Kalau guru mau yang enak-enak saja, nggak mau yang sulit-sulit, itu bukan guru. Ya sudah, jangan jadi guru. Ya sing jangan guru itu ya, sing dihadapi itu ya anak-anak yang repot-repot seperti itu. Apalagi perkembangan sekarang, kenakalan anak itu meningkat sekali. Sudah bukan seperti jauh dari yang dulu kita kenal anak seusia itu. Ternyata, sudah kenakalannya luar biasa. Nah ini makanya guru harus punya ruhul mudaris. Guru itu harus punya. Nah, di sini memang ada bagi tugas. Siapa yang akan mengaudisikan guru? Yang mengaudisikan guru kan tugas kepala sekolah.
Kepala sekolah itu tugasnya mengkondisikan guru. Lah guru mengkondisikan siswa. Jangan sampai kepala sekolah itu terjun ke bawah mengkondisikan murid. Itu kan kurang kerjaan itu. Ya kurang kerjaan, bukan kerjaan. Artinya kalau ada guru, kalau ada kepala sekolah sampai menata murid, dia berarti gagal menata guru, mengkondisikan guru. Iya, menata gurunya. Karena gini wow, memang yang agak sulit, ya memang yang sulit lah ya, adalah menyadarkan bahwa loh sampean iki guru sing digugutur ditiru. Ya. Sehingga ketika kita sudah bisa mengkunci pemahaman mereka untuk bahwa oh ya saya guru, saya pikir itu kita nanti akan bisa berubah menjadi lebih baik itu Pak Kiai. Ya tentunya terutama ujung tombaknya kepala sekolah ini. Kepala sekolah itu bisa menanamkan ruhul mudaris. Bagaimana guru itu dia bekerja itu tidak kucing-kucingan. Dia itu bekerja betul-betul sudah dengan refleks otomatis, saya itu harus begini-begini. Kan kadang ada guru itu disiplin dan sebagainya kalau ada kepala sekolah di situ. Kalau enggak ya kembali semula. Nanti saja jam molor ya biasa, enjoy saja ngobrol. Kemudian anak-anak pada keluyuran dibiarkan. Tapi kalau ada kepala sekolah di situ kan semuanya tertib. Nah ini berarti belum menjadi ruhnya belum tertanam, masih kucing-kucingan seperti itu. Itu berarti itu masih ada enggak yang kucing-kucingan ngonten niku? Ya saya kira di semua sekolah masih ada. Nah, saya kebetulan sebagai kepala sekolah itu ya mau menciptakan kesadaran. Jadi mereka itu bekerja tidak dalam keterpaksaan, tapi betul dengan kesadarannya. Bagaimana sih sebetulnya guru itu? Apa harus diperintahkan? Harusnya enggak usah. Kalau sudah tahu tupoksinya begini, mestinya kan otomatis. Nah itu kan menjadi akhlak. Akhlak itu sesuatu yang berjalan secara otomatis. Jadi halatun alladzi yasduru minha bi ghairi fikrin wa rawiyatin kan. Sesuatu yang keluar secara otomatis, tanpa ada terpaksa, tanpa dikomando. Baik Pak Kiai, panjenengan sebagai praktisi pendidikan yang ada di MWCNU Karangdadap, sekaligus juga orang LP Ma'arif yang membidangi MI dan termasuk juga orang Karangdadap sendiri. Nggih napa? Asli Karangdadap sendiri. Melihat 12 lembaga pendidikan yang ada di Karangdadap, ini kira-kira sudah mampu bersaing untuk di era global apa belum Pak Kiai? Ya sebetulnya mampu, tinggal mau apa tidak permasalahannya. Karena kalau refleksi ke belakang itu kan sebenarnya potensi dari tahun dulu itu kita sudah punya potensi. Dan kita sudah cukup punya guru-guru yang punya kompetensi. Tinggal bagaimana kita menggerakkannya. Ya, ini tentunya berangkat dari kemauan. Kalau ada kemauan ya ada jalan. Ya makanya ini nanti akan kita pacu bagaimana kita ini kan lagi diramaikan dengan isu 5.0. Isu 5.0. Atau era society ya. Ya di mana di era ini bagaimana masyarakat ini bisa menggunakan teknologi sebagai solusi, sebagai cara untuk menyelesaikan masalah-masalah, tantangan-tantangan dan masalah sosial. Ini kan jadi era ini adalah era yang berbasis manusia dan teknologi. Nah, ini tentunya harus kita siapkan. Jadi kita harus siap beradaptasi dengan era globalisasi. Tujuan saya mengundang panjenengan agar supaya LP Ma'arif, wabil khusus LP Ma'arif MWCNU Karangdadap memiliki perubahan oriented. Kita harus berubah betul, manajerialnya berubah, manajemen kurikulumnya berubah, manajemen kolbunya juga berubah. Karena zaman sudah
berlari dengan sangat cepatnya. Kalau tidak nanti kita kalah. Kita akan ketinggalan. Nggih. 12 lembaga selama terakhir 2013 tadi nggih. 2013 MA sampai sekarang 2022 belum ada lagi yang baru. Saya ingin ada di lembaga kita, kita punya lembaga yang ya lamba yang di situ membuka program sains gitu. Jadi nanti ada ya semacam inilah, semacam SMK itu. Karena yang memang sekolah yang ramai itu kan SMK. Tapi SMK itu tidak harus dengan nama SMK, bisa nama lain lah. Yang punya bargaining, punya nilai tawar. Nah, itu nanti coba kita bicarakan dengan teman-teman formatnya kayak apa. Ya, jadi nanti biar ada perubahan di lingkungan kita. Artinya MA, tetapi di situ ada katakanlah mata pelajaran. Tentang tentang kejuruan. SMP yang sekaligus di dalamnya juga ada kejuruan. Nah, jadi orang-orang tidak perlu harus ke SMK kan seperti SMP sudah plus kejuruan. Kejuruan meskipun tidak masuk dalam rapot, tetapi paling tidak mereka punya keahlian itu. Karena yang terpenting zaman sekarang itu adalah bukan hanya sekedar sertifikat tetapi skill betul. Skill yang nyata. Skill yang nyata. Sekarang banyak skill tapi skillnya tidak nyata, Pak. Ya, skillnya hanya tulisan saja. Tapi sebetulnya ya omong kosong. Pak Kiai, lalu begini. Sekarang pertanyaan terakhir karena kita sudah 40 menit Pak Kiai. Terasa ini 40 menit. Kita sudah 40 menit. Begini Pak Kiai. Seperti yang tadi panjenengan katakan bahwa MWCNU masih terlalu fokus ke dua lembaga yang ada. SMP NU Karangdadap, kemudian MANO Karangdadap. Saya lihat MANO kemudian SMP NU ini sepertinya sudah overload. Karena terbantu dengan kehadiran pondok pesantren NU Darussalam kan seperti itu, pondok pesantren Darussalam Nahdlatul Ulama. Lalu kebijakan seperti apa yang dibuat oleh panjenengan sebagai wakil Rais Surya, kemudian LP Ma'arif untuk mengatasi overload murid di mana gedungnya saja kadang masih kurang Pak Kiai. Nah, ini kalau tidak segera segera diputuskan, maka nanti model pembelajaran anak-anak ini tidak maksimal. Hanya sekedar masuk, ya kalau kasare ngomong layam mutu walayah ya make kan kados niku. Dan alangkah lebih baiknya ini sekedar saran mawon Pak Kiai, bahwa kalau memang kalau memang jumlah murid itu terlalu banyak ya kita stop lah. Kita stop, jangan kemudian kita memaksakan. Yang sehingga yang repot kita sendiri satu. Kedua, kita tidak bisa memberikan yang terbaik kepada murid. Dan yang ketiga, kita tidak bisa memberikan yang terbaik kepada wali murid, karena wali murid kepengennya ini tertata. Ternyata kok seperti ini, nanti orang wali murid kecewa. Nah, ini menurut panjenengan seperti apa? Kalau kita berbicara tentang kebijakan, tentunya saya tidak bisa secara pribadi memberikan kebijakan. Yang paling tidak kan punya kalau tadi keinginan. sekedar katanya wawasan atau wacana pribadi yang itu bisa masuk dalam ranah masukan, ya bisa saja saya sampaikan. Saya takutnya nanti ini dianggap atas nama MWC, enggak, karena kita belum memperbincangkan lebih masalah itu. Ini opini pribadi. Saja. Ini saya menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Ma'ruf dengan yang tadi disampaikan, ya memang sebetulnya dengan overloadnya murid itu jangan hanya menjadi sekedar kebanggaan bagi kita, itu kesempatan besar bagi kita untuk mengadakan seleksi.
dengan seleksi itu akan dihasilkan siswa-siswa atau peserta didik yang berkualitas, yang betul berkualitas. Berkualitas. Lah, keuntungan input siswa yang berkualitas, ini mereka akan lebih cepat dalam menyerap pelajaran. Sudah punya modal keuntungan. Itu sudah, kalau ibarat kompetisi dia sudah menang satu langkah ini dengan siswa yang betul-betul terpilih ini. Nah, makanya betul saya setuju. Jangan dipaksakan diterima semuanya sampai katakanlah yes tempatnya lu gampang pikirkan belakangan, jangan. Ya kalau kapasitasnya itu bisa menampung, bisa menerima hanya 100 misalnya, ya sudah terima 100. Jangan dipaksakan 150. Nah, ini kan jadinya nanti kalau kita dipaksakan, kita belum apa-apa sudah direpotkan dengan memikirkan sarana dan prasarana. Jadi tenaga kita nanti akan habis di situ, belum sampai pada pembelajaran kepada itu sudah direpotkan dengan memikirkan. Yang ujungnya nanti kan juga menarik dana ke sana kemari, kadang sampai ke ranting, di mana ranting itu juga punya beban di lembaga pendidikan masing-masing. Itu dampak lainnya ya. Nah, saya kira itu. Nah, kemudian terus kan sayang daripada diterima orang lain. Kalau sayang sebetulnya ya enggak ada kata sayangnya. Itu kan kita masih punya lembaga-lembaga pendidikan di luar, artinya di lembaga lain, tidak hanya misalnya SMP ya. Nah, ini kalau saya sudah sampaikan seperti ini, saya takutnya ini ada misi pribadi ini. Karena saya takutnya seperti ini. Karena kebetulan SMP itu kan SMP yang satunya kan SMP Begandon. Nah, kalau saya sampaikan ini, saya takutnya nanti dikira misi pribadi. Ngeten anggapan panjenengan, iku tah ngeluru keuntungan dhewe. Bisa jadi seperti itu, tetapi kenyataannya di Karangdadap itu SMP-nya cuma 2. Kalau enggak di Karangdadap ya di Pegandon. Mau apa lagi? Daripada lari ke SMP yang lain negeri misalnya. Misalkan. Iya, yang di situ tidak ada pembelajaran aswajanya dan lain kan sebagainya. Nah, saya melihat di Buaran itu Simbangkulon ya. Ya diterima, tapi yang kira-kira nanti tertolak itu sudah diarahkan ke sekolahan-sekolahan yang lain, sehingga di sana itu bermunculan sekolahan-sekolahan yang semuanya itu ya penuh. Yang dikejar kan sanawiyah dan aliyah Simbangkulon. Tapi pada akhirnya kan kemudian nanti dilarikan ke sekolahan yang lain kan, di sana juga ada SMP Plus, ada juga sekarang ada SMP Plus, SMA Plus di sana juga banyak. Nah, gaya semacam itu coba kita terapkan di kita. Jadi kita bisa tidak hanya besar untuk diri kita sendiri, tapi juga besar untuk kepada lembaga-lembaga lain. Karena sepertinya lembaga yang milik kita itu kan hanya lembaga yang didirikan oleh pengurus. Nah, lembaga-lembaga yang lain yang itu padahal didirikan oleh itu dianggap bukan lembaga kita. Nah, ini sebetulnya satu sisi yang memang sepertinya perlu kita perlu kita kita bicarakan. Saya gini Pak Kiai, artinya obrolan kita malam hari ini, obrolan kita di podcast ini adalah dalam rangka untuk menarik semangat kita yang saya pikir kita sudah tertidur cukup lama. Karangdadap ini tertidur cukup lama. Dari 2013 sampai 2022. Sekolahnya tidak ada bermunculan sekolah-sekolah yang baru dengan model-model yang baru. Padahal kita zaman sudah berlari dengan sangat cepat. Betul. Sehingga obrolan kita ini bukan diorientasikan untuk menjatuhkan siapa dan kemudian membangunkan siapa, kan tidak. Tetapi kita ingin bersama-sama bangkit. Karangdadap ini ayo kita angkat, kita besarkan. Kita sudah punya pondok Darussalam yang luar biasa. Kita sudah punya MA, kita punya SMP NU Karangdadap yang akreditasinya A semua. Akreditasi A. Kecuali yang MA itu B. Yang MA. A, B itu. Itu kan sudah B Pak Kiai. Ya, B. B itu kan sudah bagus.
pemula. Tinggal nanti bagaimana. Saya pikir kuantitas sudah tidak perlu ragu. Karena di situ ada pondok pesantren. Itu nilai plus yang tidak bisa ditolak. Tapi kita sudah saatnya bukan lagi berbicara kuantitas, tapi saatnya kita berbicara tentang kualitas. Supaya Karangdadap pendidikannya semakin maju. Iya. Kan kata Sungoten. Iya. Kalau kuantitas itu sudah jelas kita di atas yang lain. Coba kalau kita hitung-hitung tadi ya, di tingkat madrasah ibtidaiyah tingkat dasar itu kita sudah punya 2.120 siswa. Sementara SD negeri yang jumlahnya 14 ditambah 1 SDI Muhammadiyah itu jumlahnya hanya 1.900 lebih berapa. Itu sudah numpang. Kemudian kalau untuk SMP ini masih kejar mengejar. Kalau SMP itu tetap unggul kita. Kalau sana itu 504, kita sudah hampir 700 jumlah siswanya. Kalau MA ya jauh. Kalau MA sana sudah 1.400, SMK itu sudah 1.400 lebih. Kita kan masih 180. Baru hanya 1,5%. 15%. Kita tidak bandingkan sama SMK Pak Kiai. Karena kalau membandingkan dengan SMK jauh. Enggak, kita berbicara lebih ke dalam lah. Kita berbicara lebih ke dalam, artinya bahwa obrolan kita ini bukan untuk menjelekkan siapa, menjatuhkan siapa, tetapi kita untuk catatan-catatan kita saja. Kritik membangun. Ayo kita bangun, ayo saatnya kita bekerja khidmah untuk Nahdlatul Ulama. Kan ngoten Pak Kiai. Kata-kata terakhir dari panjenengan sebagai wakil Rois Syuriah supaya kita yang khidmah di bawah itu dalam arti anggota LDNO, anggota LP Ma'arif supaya lebih semangat lagi untuk kita khidmah di Nahdlatul Ulama. Monggo Pak Kiai. Pertama memang segala sesuatu itu memang harus kita niatkan secara ikhlas. Jadi kadang ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kita yang perlu sampaikan saja. Kalau itu memang sifatnya membangun untuk kemaslahatan. Kelemahan kita kadang kita itu ada sesuatu yang sebetulnya tidak enak atau mengganjal dalam hati, tapi nggak mau menyampaikannya. Padahal itu sebetulnya kebaikan yang harus disampaikan. Nah itu menjadi kadang menjadi permasalahan yang tidak terpecahkan. Nah, maka saya itu orangnya ya terus terang. Kepada siapapun kalau memang ada saya agak berbeda saya sampaikan, tidak memandang siapa dia lebih tua dari saya, dia lebih kompeten dari saya, dia lebih figur dari saya nggak memandang masalah itu. Dari dulu sifat saya itu ya belak-belakan sampaikan. Tinggal terserah orangnya itu diterima sebagai suatu kritikan, dianggap sebagai suatu penjelekan atau istilahnya pencemaran itu terus dia, itu masalah dia, masalah saya yang penting kan baik. Nah itu, jadi saya ingin menghidupkan suasana yang demokratis. Bagaimana kalau kita itu rapat ya sudah kita saling ngobrol enak saja lah. Jadi kita kesampingkan kepentingan pribadi, kita berbicara untuk kepentingan yang orang baik, dan kita tinggalkan masalah-masalah yang sepele. Masalah sepele itu tentang misalnya saya nanti dikatakan ini saya tidur, itu masalah sepele, nggak populer itu. Itu saya ingin di MBCN itu saya ingin masalah demokrasi. Di demokrasi karena kita itu berorganisasi ya udah kita ini ada usulan ada masukan sampaikan saja. Itu jadi biar hidup jamaah ini. Tidak saya itu sebetulnya menyampaikan tapi saya nggak enak sama dia. Saya itu orang kecil, saya jadi nggak mau lah berbeda pendapat dengan orang besar. Nggak perlu itu organisasi kok. Baik Pak Kiai, ya saya pikir cukup
Semoga obrolan kita nanti bisa memacu teman-teman kita di MWCNU untuk bisa lebih baik lagi kerjanya LP Ma'arif. Amin. Sehingga pendidikan yang ada di Karangdadap saling fastabiqul khairat. Ponoropucang, Bonsari, Kedung Kebo, Karangdadap dan lain sebagainya. Ayo kita fastabiqul khairat, kita menatap bahwa zaman ini sudah zaman 4.0, sudah 5.0. Kemana anak-anak kita nanti akan ditata, akhlaknya seperti apa, kemampuan teknologinya seperti apa. Ini saya pikir menjadi tantangan untuk kita semuanya, terutama kita yang memang arahnya di lembaga pendidikan. Terima kasih Pak Kiai hadirnya, dan insya Allah nanti kita akan share di LDNO TV Karangdadap, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat terutama untuk kita yang ada di Karangdadap, dan semoga nanti menjadi motivasi untuk daerah-daerah yang lain, daerah-daerah MWCNO yang lain untuk melihat kekurangan yang ada di lembaganya masing-masing. Seperti itu Pak Kiai. Dan saya mohon maaf sebagai pembawa acara, sebagai moderator, sebagai pembawa acara kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nyelekit di hati panjenengan, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ini semuanya adalah dalam rangka kita untuk membangun supaya kita tidak tertinggal. Pemirsa LDNO TV Karangdadap, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan mendengarkan obrolan-obrolan kami. Silahkan video ini jika bermanfaat untuk Anda, share, like, comment, and subscribe. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.